Hello Technolovers, dalam dunia geopolitik modern, Turki dan Israel berdiri sebagai dua kekuatan militer yang sangat berpengaruh di kawasan Timur Tengah dan Mediterania. Keduanya adalah negara dengan sejarah konflik, kepentingan strategis, serta kemampuan militer yang terus berkembang setiap tahun. Pada tahun 2025, dua negara ini menampilkan kombinasi unik antara kekuatan tempur tradisional dan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Dalam video ini, kita akan membahas perbandingan lengkap antara militer Turki dan Israel, mulai dari jumlah personel, anggaran, hingga alutsista lengkap di darat, laut, dan udara. Semua angka yang disebutkan berasal dari global firepower, serta sumber publik lain yang dapat diverifikasi. Mari kita mulai dari fondasi paling dasar, yaitu sumber daya manusia. Personil dan anggaran. Pertama, kita bahas kekuatan manusia dan anggaran pertahanan. Dua komponen utama yang menentukan kapasitas tempur sebuah negara dalam jangka panjang. Personil militer, Turki, personil aktif 355.000, cadangan, angka bervariasi tetapi sekitar istilah available manpower Turki sangat besar. Catatan, Turki yang menjadi paramiliter dalam jumlah besar. Israel, personil aktif 170.000, cadangan 465.000, paramiliter sekitar 35.000. Israel secara tradisional memang mengandalkan cadangan besar karena sistem wajib militernya, sementara Turki bergantung pada struktur aktif yang jauh lebih besar. Anggaran pertahanan, menurut analisis akademik yang mengutip data JFP dan SIPRI, anggaran Turki sekitar 40 miliar US dollar, anggaran Israel sekitar 24,4 miliar US dollar. Perbedaannya cukup mencolok, Turki menggelontorkan anggaran hampir 2 kali lipat, namun Israel secara konsisten memiliki reputasi kuat dalam efisiensi modernisasi dan penggunaan teknologi tinggi. Turki unggul dalam jumlah personel dan anggaran, sementara Israel unggul dalam orientasi, teknologi otomatisasi, dan kualitas berprajurit. Kekuatan darat. Sekarang kita memasuki kekuatan yang paling besar secara volume. Matra darat, inilah komponen yang menunjukkan betapa besar potensi mobilisasi dan kekuatan tempur darat setiap negara. Tank, Turki lebih dari 2.200 tank. Data analisis pertahanan Turki, angka JFP tahun-tahun sebelumnya konsisten di atas 2.200. Israel, 1.300 tank, global firepower. Turki memiliki keunggulan kuantitas signifikan, Israel mengandalkan tank Merkava generasi terbaru yang terkenal sangat kuat. Kendaraan lapis atau armored vehicles. Turki tidak seluruhnya dicantumkan dalam JFP publik 2025. Israel 35.985 unit kendaraan lapis. Salah satu inventaris kendaraan infanteri terbesar di dunia. Ini menunjukkan fokus utama Israel pada mobilitas pasukan dan perlindungan personel. Artileri. Israel menurut JFP, Self-Propelled Artillery 352 unit, Towed Artillery 171 unit, MLRS 183 unit. Turki, data JFP publik tidak merinci angka terbaru, namun laporan lama yang merujuk JFP menyebut Turki memiliki lebih dari 800 peluncuran roket atau MLRS. Turki secara historis juga memiliki ratusan artileri SPG dan Towed Artillery. Analisis darat, secara keseluruhan, Turki unggul dalam tank dan MLRS, terutama dalam kuantitas dan kemampuan mobilisasi besar. Israel unggul dalam kendaraan lapis yang memberikan fleksibilitas pasukan darat, tingkat tinggi, serta artileri modern dengan koordinasi berbasis intelijen yang sangat kuat. Di matra darat, Turki adalah kekuatan yang lebih besar secara fisik, namun Israel mengandalkan integrasi teknologi dan presisi. Kekuatan udara. Kini mari kita bahas kemampuan udara, sektor yang menjadi penentu kemenangan dalam peperangan modern. Total pesawat, Turki 1083 unit pesawat JFP, Israel 611 unit JFP. Turki unggul signifikan dalam jumlah pesawat total. Helikopter, Turki 508 helikopter JFP perbandingan Turki AS, Israel 147 helikopter JFP.
Jenis pesawat tempur. JFP versi publik tidak merinci jumlah fighter Turki dan Israel secara terpisah, tetapi analisis umum menyebut Israel mengoperasikan banyak pesawat tempur berteknologi tinggi seperti F-351 Adir dan F-16 modern. Turki memiliki F-16 dalam jumlah besar, serta program modernisasi pesawat lokal. Analisis udara. Turki unggul kuantitas, khususnya total pesawat dan helikopter. Israel unggul kualitas, khususnya sistem elektronika, integrasi drone, dan keunggulan udara berbasis intelijen. Keduanya sama-sama kuat, namun Israel sering dianggap lebih superior dalam duet udara murni berkat teknologi generasi terbaru. Kekuatan laut. Selanjutnya kita beralih ke kekuatan maritim. Kedua negara memiliki kebutuhan yang sangat berbeda. Israel, menurut JFP, total aset laut 62 kapal, total tonnage armada 38.238 ton. Konsep armada Israel berfokus pada keamanan pesisir, kapal cepat, dan kapal selam berkemampuan strategis. Turki. Data JFP publik tidak memuat angka lengkap terbaru, tetapi analisis menyebut Turki memiliki salah satu armada laut terbesar di kawasan Mediterania dan Laut Hitam. Mengoperasikan fighter, korvet, kapal selam, kapal serbu, serta kapal patroli yang jauh lebih banyak dibanding Israel. Analisis laut. Dalam volume dan keberagaman, Turki unggul jauh. Israel lebih kecil, tetapi memiliki kapal-kapal dengan teknologi tinggi dan sistem rudal mumpuni. Doktrin dan strategi militer. Selain angka, kita harus memahami cara kedua negara menerapkan kekuatan militer mereka. Turki, negara NATO dengan ambisi regional mandiri, fokus pada produksi alutsista dalam negeri, doktrin perang besar dan proyeksi kekuatan, kesiapan operasi luar wilayah semakin meningkat. Israel, fokus utama pada pertahanan cepat dan presisi, terintegrasi dengan jaringan intelijen sangat kuat, pertahanan udara berlapis, salah satu yang terbaik di dunia, kualitas prajurit dan teknologi sangat ditonjolkan. Skenario konflik hipotetik. Sekarang kita masuk ke bagian analitis. Bagaimana jika Turki dan Israel terlibat konflik, misalnya di Mediterania Timur? Jika konflik terjadi di darat, Turki memiliki kuantitas tank besar dan armada MLRS yang masif. Israel kemungkinan akan mengandalkan intelijen, drone, dan serangan presisi untuk menghancurkan logistik Turki sebelum kontak langsung. Jika konflik terjadi di udara, Turki unggul jumlah, Israel unggul teknologi dan efektivitas sistem. Duel udara kemungkinan akan berpihak pada Israel, tetapi perang total akan memberikan ruang besar bagi kuantitas Turki. Konflik laut di Mediterania. Turki memiliki armada besar, lebih cocok untuk operasi jarak menengah. Israel akan mengandalkan kapal selam, rudal permukaan, dan kecepatan serangan. Hasil skenario keseluruhan. Turki menang dalam hal volume kekuatan dan kapasitas jangka panjang. Israel menang dalam hal presisi, kecepatan, dan efisiensi serangan. Kesimpulannya, perbandingan kekuatan militer Turki dan Israel tahun 2025 menunjukkan dua model militer yang sangat berbeda. Turki unggul dalam jumlah pesawat, helikopter, tank, dan total potensi tempur massal. Israel unggul dalam kendaraan lapis, artileri modern, teknologi udara, serta kualitas komando dan intelijen. Keduanya adalah kekuatan besar dengan kelebihan masing-masing. Jika dibandingkan, Turki adalah raksasa regional dalam hal skala, sementara Israel adalah kekuatan presisi yang mengandalkan kecanggihan teknologi. Dan inilah gambaran lengkap kekuatan militer Turki versus Israel tahun 2025.